Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ayyuhal asatidzah. Alhamdulillah, setelah liburan panjang kita buka kembali taklim kita, kajian tafsir As-Sa'di. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala seiring bertambahnya ilmu kita, seiring itu pula kita mengambil manfaat ya daripada apa yang telah kita pelajari. Seiring itu pula iman kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu fazadathum imanan. Orang-orang beriman, walladzina amanu fazadathum, dibacakan ayat Allah maka dia akan bertambah beriman. Walladzina amanu fazadathum, dibacakan ayat Allah maka dia akan bertambah beriman. Walladzina amanu fazadathum, dibacakan ayat kita sehingga walladzina amanu fazadathum, dibacakan ayat kita taib fil amsina walladzina amanu fazadathum, dibacakan ayat kita ilal ayah arba wa arba'in. Sahih. Al-an khamsah wa arba'in. Man yaktub ka'id wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Man yuridul qira'ah. Oh ya, sudah dipegang biasanya. Ayat sama tafsirnya yang tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayo sampai yubsirun. Nah, yubsirun. Motonya tafadhal. Ustaz, khairul anas. Itu aku pakai nanti dimatiin, dipakai matikan dulu. Fadhal. Matikan dulu.
ada kotoran. Nah, Ustaz. Naik jadi Ustaz. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Nah. Amarahumullahu ayyasta'inu fi umurihim kulliha bis-sabri bi jami'i anwa'ihi wa huwa as-sabru 'ala ta'atillahi hatta yu'addiha was-sabru 'an ma'siyatillahi hatta yatrukaha was-sabru 'ala aqdarillahi al-mu'limati fala yatasakhatha fabisabri wa habsin nafsi ala ma amara Allah bisabri alayhi ma'unah 'azimah ala kulli amrin min al-umuri wa man yatasabbar yusbiruhu Allah wa kadzalika as-salatu allati mizanul iman wa tanha 'anil fahsya'i wal munkari yasta'ani biha 'ala kulli amrin minal umuri wa innaha ay as-salat lakabiratun ay shaqqah illa 'ala khashi'ina fa innaha sahlatun 'alaihim khafifah li'anna al-khushu'a wa khashyatallah wa raja'a ma 'indahu yujibu lahu fi'liha munsyarihan sadarahu lithawabi wa khashyatihi min al-'iqabi bi khilafin man lam yakun kadhalika fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilayha fa idza fa'alaha sarat min athqalil asya'i 'alayhi wal khusyu'u huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninah wa sukunah lillahi ta'ala wa inkisarihi baina yaday dhallan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'ihi wa lihada qala alladhina yadhunnuna ay yastayqinuna annahum mulaqu rabbihim fayujazihim bi'a'malihim wa annahum ilayhi raji'una فبهذا الذي خفف عليهم العبادات أو أجب لهم التسلي في المصيبات والنفس عنهم والقربات وزجرهم
عن فعل السيئات فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشد شيء عليه ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وأضلهم تحذيرا وحثا وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل وسنة ولا يؤخذ منها عدل أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون أي يدفعوا عنهم المكروه فنفي الدفاع عن الخلق من الخلق بوجه من الوجوه فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار فهذا نفي لأمر المستقبل به النافع ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة فهذا يوجب للعبد أن يقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع وألا يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبدوه وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته. طيب Jazakumullahu khairan katsiran ala husni qiraatihi lil Qur'an wa li tafsir. Yaqul muallif rahimahullah ta'ala qala wa ta'ala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat lakabiratun, akan dirasa sangat berat, illa 'alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk.
alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka ini akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka yakin bahwasanya mereka ini akan kembali kepadanya. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian daripada semesta alam. Wattaqu, dan takutlah kepada yauman, suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang seseorang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima syafaat dari siapapun. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak akan diambil dari siapapun tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, amarahumullahu ayyasta'inu fi umurihim kulliha bisabri bijami'i anwa'ihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka semua, kepada kita semua, ayyasta'inu, untuk meminta tolong, fi umurihim, pada seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang manusia hadapi, kulliha, semuanya, menggunakan bisabri, dengan sabar. Sabar bijami'i anwa'ihi, dengan seluruh jenis dan macam-macamnya. Wa huwa as-sabru ala ta'atillah, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yu'addiha, sehingga atau sampai dia bisa melaksanakannya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diingini Allah. Wasabru an maksiatillah, dan sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yatrukaha, sampai dia dimampukan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Wasabru ala aqdarillah, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'limah, yang pedih. Fala yatasakhotoha, fala yatasakhotha, sehingga dia tidak marah-marah atau mesoh-mesoh terhadap takdir tersebut. Fabisabri, maka dengan sabar, wahabsin nafsi, dan menahan jiwa atau ngekengi jiwa, ala ma amarallahu, terhadap apa-apa yang Allah perintahkan, bisabri alaihi, dengan sabar di atasnya, ma'unatun azimatun, merupakan bentuk pertolongan yang sangat besar, ala kulli amrin minal umur, pada setiap urusan dari berbagai macam jenis urusan. Waman yatasabbar, siapa yang mensabar-sabarkan diri, sebenarnya ngempet, sebenarnya ngempet, tetapi diempet-empetkan. Itu makna
tasabbara. Wa man yatasabbar, siapa yang mensabar-sabarkan diri, yusabbirhu wahu, Allah akan jadikan dia sabar atau memiliki kesabaran. Saya terangkan di sini ya. Asli makna daripada sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza, menahan diri untuk tidak mengeluh, menahan diri untuk tidak mengeluh atau ngomel-ngomel atau sambat. Ini makna daripada sabar. Sementara para ulama membagi sabar itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru ala tarki maksiatillah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Al-mu'limah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar terhadap takdir-takdir yang terasa menyakitkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada seseorang. Ini tingkatan apa? Bukan tingkatan. Ini macam-macam sabar. Kemudian yang perlu diketahui di sana, di samping macam-macam sabar, ketiga jenis macam sabar ini itu ada yang namanya tingkatan sabar. Apa bahasa Arabnya tingkatan itu? Marotib, iya, tafawud. Marotibus sobri. Marotibus sobri itu juga salasah. Yang pertama as-sobru, yang kedua ar-ridho, yang ketiga asyukru. Ini tingkatan-tingkatan sabar. Ketiga hal ini semuanya kategorinya adalah masuk makna daripada sabar ya. Marotib sabar atau tingkatan-tingkatan sabar ini, mudah-mudahan kita memahami makna sabar ini, kita berubah konsep hidupnya ya. Marotibus sabri ini ya, yang pertama tingkatan sabar yang paling rendah itu adalah yang dinamakan as-sabru. Sabar itu sendiri di dalam menerima yang kelihatan oleh manusia pahit. Yang kelihatan oleh manusia adalah pahit, yaitu sikap seseorang yang dia lakukan dalam hatinya itu ngempet dan pahit ya. Seperti misalnya
ada orang menghina kita. Maka ketika orang itu bisa sabar dengan tingkatan yang pertama, dia sebenarnya pingin balas omongan, pingin balas menghina, atau dipukul pingin balas mukul. Tapi karena dia ingin dapat pahala sabar, maka dia tahan itu. Tapi walaupun di hatinya penuh dengan gemuruh, tapi dia tahan. Habsun nafsi anil jaza. Ketika dikasih misalnya ya kekurangan harta, kemiskinan, atau lagi sakit, maka sebenarnya ya kalau dia tingkatan pertama, sebenarnya dia akan bengok sebagaimana yang dibengokkan oleh orang-orang yang tidak sabar. Ya Allah, ono takdir kok melarat kabeh ngene, ya Allah, mangan golek mangan bi iwah apa meneh njaluk nol aziz gati kei menisan dipelototi misan. Nah, ini apa namanya? Sambatan. Sebenarnya dia bisa begitu, tetapi apa? Tetapi dia tahan, maka dia meraih tingkatan sabar yang pertama. Tingkatan sabar yang kedua yaitu ridho. Ya, ridho itu adalah ikhlas menerima apa yang menimpa pada dirinya. Ya, sebagaimana misalnya ketika kita dihina oleh seseorang, kemudian hati kita itu mengatakan, lah wis gimana lagi, memang orangnya memang sudah karakternya seperti itu. Kalau direwangi yo tambah nemen, kalau dibales yo tambah nemen, madorotnya jauh lebih banyak. Ya wis lah, ikhlas saja. Nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di hati kita, insya Allah rasanya lebih plong. Kalau yang pertama biasanya para ulama itu ya mengungkapkan dengan kalimat apa? As-sabru murrun walakin awaqibahu ahla minal asal. Ada mahfudzat yang begitu ya. Sabar itu pahit, tapi akibatnya insya Allah lebih manis daripada madu. Ya. Tapi kalau yang kedua ini insya Allah lebih plong. Lebih plong kenapa? Karena memang dia ikhlas menerima, kemudian karena memang apa lagi miskin ya memang jatah saya memang sudah begini ya. Mau gimana lagi, wong saya sudah kerja keras juga hasilnya tetap segini. Mau ngomel-ngomel ya ngomel-ngomel gimana, nggak ada manfaatnya, malah ngelarakno hati saja. Ini lebih plong dan ini tingkatan yang kedua dan pahalanya jauh lebih besar daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya asyukru. Nah, hebatnya begini, ini insya Allah membuat hati kita, sikap hidup kita berbeda. Dimana ketika seseorang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia sabar, baik sabar di sini atau sabar di sini atau sabar di sini, ketiganya menuntut kesabaran, dia lakukan karena apa? Dengan sikap dia bersyukur, ya, dengan sikap dia bersyukur. Bersyukur bagaimana? Saya contohkan, kalau misalnya dia dihina oleh orang, ya, maka dia akan bersyukur, alhamdulillah ada orang baik mau meringankan beban dosa saya, karena memang dia ingat hadis al-muflis, ya, ketika dihina dia itu nanti bisa nagih di akhirat, kok ada orang baik yang ngina saya. Kata siapa Ustaz Sahrul biasanya, sampean kok iso tak sabar mbek wong-wong ngono ku. Perkataan ini memang kadang-kadang berawal dari satu tingkatan, tingkatan yang pertama, sehingga butuh ngempet. Tapi di sana ada orang-orang yang justru menikmati kalau dia sabar. Kalau orang sudah tingkatan ketiga ini, maka dia sebenarnya akan memahami hakikat semuanya. Saya taruh contoh di sini, ya. As-sabru ala taatillah, ya.
Orang kalau belum begitu memahami makna dan eksistensi daripada ketaatan kepada Allah, maka dia ini akan merasakan bahwasanya syariat-syariat yang disuruh atau diperintahkan oleh Allah itu sebagai taklifat, ya, pembebanan. Sehingga apa? Sehingga dia membutuhkan ini atau ini, ya, membutuhkan sebuah kesabaran yang mungkin bisa harus betul-betul saling nasihat menasihati. Mari kita sabar. Karena misalnya contoh, ya, sabar untuk sholat berjamaah. Sebenarnya kalau misalnya dibebaskan sholat jamaah boleh boleh ditinggalkan, boleh sholat sendiri-sendiri di rumah. Ustadzah diperbolehkan tidak sholat di koah, boleh sholat sendiri-sendiri di kamarnya. Kira-kira apa yang terjadi? Koah kosong, musola kosong. Karena apa? Karena karena diperbolehkan untuk sholat di rumahnya masing-masing. Nah, orang-orang ini ketika itu dibolehkan tidak datang lagi ke koah, maka sebenarnya sementara ini yang dia rasakan adalah pada tingkatan yang pertama di dalam melaksanakan sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang di sini, ya, as-sabru ala tarki maksiyah. Orang ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, juga ada tingkatan yang ketiga. Kalau misalnya yang tingkatan ketiga di sini, ya, orang ketika memahami hakikat bahwa taat kepada Allah itu adalah merupakan kenikmatan paling tinggi. Salat itu adalah syariat dan ketenangan, kebahagiaan paling tinggi. Maka yang terjadi adalah sebagaimana yang kita dengar ketika Rasulullah SAW diprotesi sama atau diadui sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, afala qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, bukannya dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang lampau maupun yang akan datang. Kok salatmu kok masih begini? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna. Nah, posisinya di sini. Ini adalah tingkatan orang-orang yang mampu merasakan bahwa iman adalah nikmat yang paling besar, dan memang betul-betul dirasakan dalam hati nikmat. Islam dan syariat-syariat yang lainnya itu merupakan kenikmatan, sehingga menuntut pada dirinya bukan kesabaran, ya sabar, masuk sabar ya, menuntut atau menumbuhkan dalam dirinya untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Begitu juga dengan yang di sini, ya. Sebagian orang memang misalnya tidak punya uang akhir bulan. Kira-kira yang dirasa apa? Yang dirasa mungkin butuhnya sabar, dan kebanyakan orang memang semuanya sabar. Kalau misalnya lagi diuji, lagi tidak punya, atau diuji lagi sakit, semuanya rata-rata manusia itu sabarnya tingkat yang pertama. Tetapi di sana ada orang-orang yang sabarnya itu tingkat yang ketiga, di mana ketika misalnya dia nggak punya apa ucapannya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Nanti di akhirat itu loh, ya, di akhirat tanggung jawab saya dan pertanyaan saya tidak banyak-banyak, saya cepat masuk surga. Betapa bahagianya hati ini. Sebagaimana yang dulu disampaikan oleh Ustaz Sofi terhadap atas perkataannya Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa mengatakan la khaira fil mal. Orang apike
harta. Ini kan sudah yang mampu merasakan ini. Kemiskinan merupakan penderitaan, tetapi bagi Nabi Isa harta itulah penderitaan. Dikatakan kenapa kok seperti itu? Lam yabhasu aw lam yanaluhu aw lam yuksal min halal. Kebanyakan tidak didapat dari yang halal. Lah kalau dapat dari yang halal, lam yutasoddaq. Kebanyakan enggak disodakoi. Kalau disodakoi, tola hisabuhu yaumal qiyamah. Hisabnya panjang. Maka seperti Nabi Isa ini dilanda kemiskinan, nyantai baik. Makanya beliau enggak punya rumah ya. Senengannya jalan-jalan berdakwah di muka bumi ini, makanya dijuluki Al-Masih. Orang-orang seperti ini, yang mampu seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan punya penderitaan di dalam hidupnya. Di situ kita memahami yang telah kita pelajari, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ditakdirkan Allah belum dapat judulnya. Alhamdulillah. Loh ya, ini belum datang yang baru nikahnya. Barakallahu. Dan ini nanti korelasinya sangat sangat kental sekali dengan makna sholat yang akan kita bahas. Saya teruskan ya sedikit ya. Wa kadzalika as-shalah, begitu juga sholat allati hiya mizanul iman, yang sholat ini adalah timbangan ya, patokan daripada keimanan seseorang. Wa tanha 'anil faksya'i wal munkar, dan mampu menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Yusta'ani biha, keduanya antara sabar dan sholat, ala kulli amrin minal umur, dari sebuah persoalan, dari persoalan yang ada. Salat dan sabar ya, dua hal ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi utama untuk mengangkat penderitaan dari umat manusia. Maka kalau keduanya atau manusia bisa memahami hakikat sabar kayak tadi, kemudian dia sampai bisa meningkatkan dirinya sampai pada sabar tertinggi, dan kemudian dia mampu memahami makna-makna yang ada di dalam sholat, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di saat Rasulullah SAW pada puncak-puncaknya mendapatkan musibah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy maupun yang dilakukan oleh orang-orang Taif ya, di saat dakwah beliau ditolak sampai meninggalnya istri tersayangnya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib, disebut tahun Amul Huzni. Setelah itu Allah turunkan senjata, Allah turunkan penguat syariat yang bernama sholat. Allah Isra Mi'rajkan Rasulullah, dikasih hadiah, dan kata Syekh Shinqiti itu adalah hadiah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam ini. Maka siapa yang mampu memahami keduanya, maka dirinya akan lepas dari namanya penderitaan. Dia akan mendapatkan 3 surga: jannatul dunya, jannatul barzah, wa jannatul akhirah. Ya, mendapatkan ketiganya di luar daripada hitungan manusia yang lainnya yang menganggap bahwa dunia ini adalah darul bala atau tempat ujian ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita teliti ya, dan
kemarin di Kelapanan itu ya saya sama bapak-bapak itu memang mengkaji makna-makna sholat. Kalau kita kaji itu memang subhanallah, seakan-akan ketika kalau kita betul-betul merenungi makna sholat, kita kalau di hati kita ada rasa khawatir, ada rasa takut, tidak bersyukur, itu seakan-akan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ya? Di surat yang dikatakan Allah sebagai as-sholah, qasamtu sholah baini wa baina abdi nisfain, al-fatihah. Intinya sholat itu adalah di al-fatihah ya. Itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan alhamdulillah. Mengajarkan kepada kita bahwa setiap apapun yang terjadi tidak akan mungkin keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking baiknya pengaturan Allah kepada kita, entah yang dirasa manusia itu sebagai aqdarillah al-mu'limah, itu ya ketika kita mengetahui dan meyakininya bahwa itu adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu kita akan mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu adalah kalimat yang tidak diucapkan kecuali ba'da fi'lil khair, kecuali setelah perbuatan baik yang diberikan kepada orang yang memuji. Kenapa Faris memuji saya? Pak Anas baik hati. Dia memuji begitu mesti dia setelah mungkin ya habis saya kasih 500.000. Terus bilang Pak Anas baik hati. Tidak didatangkan kecuali setelah apa tadi? Fi'lul khair kepada orang yang memuji. Nah, kita sholat itu diajarkan oleh Allah alhamdulillah, menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi itu khair dan itu perbuatannya Allah, tidak keluar dari pengaturan Allah dan itu sempurna. Maka kita ucapan adalah alhamdulillah. Maka yang sering disampaikan Pak Husain itu heran, kok ada orang sedih galau habis sholat kok saya tetap galau, iki piye? Berarti dia tidak memahami sholatnya. Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Rabbil alamin, lah Allah yang ngatur. Allah yang ngatur mesti baik. Rabbil alamin. Nah, siapa Rabbil alamin itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ngatur itu loh dengan kasih sayang, bahkan kasih sayangnya dia Allah Subhanahu wa taala itu zat yang lebih menyayangi diri kita sendiri, ya diri kita, daripada diri kita menyayangi diri kita sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Bahkan di dalam sebuah asar itu dikatakan begini, langit minta izin kepada Allah untuk meruntuhkan agar bisa ngebreki manusia yang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lautan izin untuk menumpahkan airnya untuk menenggelamkan manusia. Bumi izin untuk gempa dan menenggelamkan orang yang ada di atasnya karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehabis itu ketika semuanya izin, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, antum lam takhluquhum law khalaqtumuhum ma qultum hadhihi. Kalian tidak menciptakan mereka. Kalian tidak ikut menciptakan mereka. Seandainya kalian menciptakan mereka, niscaya kalian tidak akan mengatakan perkataan kalian meminta izin seperti ini. Masya Allah. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang apa yang lebih besar daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Israf itu adalah apa?
kejahatan yang sudah sangat melampaui batas. Para ulama menerangkan bahwa panggilan ini itu sampai orang musyrik pun yang belum sampai nyawanya tenggorokan, orang kafir pun dipanggil oleh Allah, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai pernah putus asa. Konato yaknutu itu beda dengan ai asa yai asu. Kalau ai asa yai asu itu putus asa. Tapi kalau konato adna alias, yaitu tingkatan putus asa paling rendah, itu konat. Maksudnya Allah adalah jangan punya sedikit pun tergores dalam hati kamu untuk putus asa dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafur. Sesungguhnya dialah Allah maha pengampun. Tidak saja mengampuni, cukup tidak, tetapi rahim. Setelah mengampuni, menyayangi. Pak Sohib salah kepada saya, ya. Kemudian minta maaf kepada saya, ya. Kesalahannya besar sekali. Kemudian saya maafkan, ya sudah saya maafkan. Saya baik hati enggak? Orang akan mengatakan, wong gitu loh, Pak Anas bisa memaafkan. Baik hati sekali Pak Anas. Tapi Allah tidak cukup memaafkan dok. Tetapi setelah memaafkan apa? Rohim. Ya, tak belikan apel, tak belikan gula pasir, tak belikan apa? Seluruh kebutuhannya tak sangoni. Pak Sakib niki kangge jenengan, iki barang ono abang-abang iki kanggo jenengan, namantu insyaallah. Ini rahim. Wong memaafkannya sudah sangat baik, tidak cukup memaafkan tetapi memberi. Ini Allah kepada hambanya. Kepada hambanya siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim. Lalu rahmatnya Allah kepada orang yang sujud itu seperti apa? Maha sayangnya Allah kepada yang setiap hari 5 waktu meletakkan dahinya untuk tunduk kepada Allah. Itu rahmat Allah seperti apa? Kalau kita memahami sampai di sini, maka kita akan memahami betul-betul makna sholat. Kalau misalnya sampai di situ kok belum sampai tembus pada kita, tapi piye? Ar-Rahman Ar-Rahim ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin yang telah kita bahas, ya. Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Antum, masya Allah, kalau misalnya ditimpa apa saja atau didolimi apa saja, kalau enggak ikhlas, nanti lo di sana ada hari pembalasan. Sampai kalau masya Allah yang sering sakit, ya, itu pahala apa bagi orang yang sakit? Dalam hadis disebutkan bahwa yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang di dunia itu jarang sakit, ya. Sakit setahun sekali, itu pun sakit pusing-pusing toh, pas kebetulan begitu ringan-ringan, jarang sakit. Nah, ternyata ya yang suka sehat ini ketika sudah di akhirat itu pengen dikembalikan Allah ke muka bumi ini untuk dijadikan dia dari penduduk yang selalu mendapatkan musibah rasa sakit. Bahkan kalau bisa kulitnya dicakar-cakar, bernanah-nanah, menjadi kembang bayang, selama hidupnya pengen dijadikan seperti itu. Kenapa? Lima romin ahlil afiyah, karena ngelihat tingginya derajatnya min ahlil bala, karena ngelihat tingginya derajat orang-orang yang dulu di dunia itu sering kena musibah.
Kalau kunci ini ya, kunci daripada sabar itu ada di belakang. Ayat yang menyuruh kita sabar apa? Wa basyiris alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sabar. Kemudian kalau di dalam sholat wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Apa alal khosyiin selanjutnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sama, keduanya sama, bahwa ketika seseorang semakin sempurna memahami bahwa rojiun, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan balasan, maka semua yang dianggap oleh manusia sebagai musibah dengan pahala yang disiapkan Allah dengan keyakinan sepasti-pastinya, maka dia akan sirna semua penderitaan di dalam hati. Sebagaimana kalau kita melihat bapak kuli hari ini yang kerja dari jam 7 sampai jam 5 merupakan penderitaan yang luar biasa bagi badannya, tetapi jiwanya ketika menerima jaza, dia yakin betul bahwa akan menerima dari Ustadz Hadik merah-merah kalau di hari Kamis, maka dia akan selalu istiqomah di dalam kerja. Kalau nggak dipanggil kerja malah marah-marah, gak diloroi Ustadz Hadik. Kenapa dia begitu menikmati kerjanya padahal melarat? Alladzina yadunnuna annahum fi yaumil khamis sayajiduna ahmar. Maka inilah yang membuat Abu Dzar ya. Abu Dzar itu pernah ketika mendengar hadis Rasulullah SAW bahwasanya panas itu mampu menggugurkan dosa, maka beliau berdoa kepada Allah agar supaya badannya dijadikan panas terus. Dan kita tidak meminta seperti itu. Kita tidak minta seperti itu ya. Kita meminta ya nikmat, kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kedua konsep ini rahasia kenapa sih kita disuruh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan as-shalah, as-sabru was-shalah. Karena kuncinya memang keduanya di sini ya. Sabar itu nikmat, sekali lagi diubah mindsetnya. Sabar itu nikmat. Mana dalilnya sabar itu tidak nikmat? Dalilnya sabar itu nikmat apa? Wa basyiris, pok gembira, pok seneng wong sing sabar, nggak ada. Pok susah wong sabar, sambian nggak ada. Tetapi wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Makanya kan ada kalimat begini hadis, ma asaba ma yusibul mu'min min ghammin wala hammin wala adha. Itu coba para asatid memahaminya gimana? Kadang ada yang memahami itu kan ada hadisnya, kita boleh bersedih. Ada hadisnya kan seorang mukmin tidak tertimpa kesedihan, tertimpa gangguan atau yang lain-lainnya kecuali Allah akan, berarti seorang mukmin kan bersedih di situ. Coba diperhatikan hadisnya sekali lagi. Ma asobah al mu'min min ghammin wala hammin. Sesuatu ghammin hammin itu sesuatu yang di luar jiwanya orang mukmin. Ghammin hammin
Ghamin, hamin atau yang lainnya itu bisa berupa al-faqru, bisa berupa al-adha, atau bisa berupa al-marad, macam-macam. Itu ghamin yang dirasakan manusia sebagai susah payah, itu mampir kepada orang mukmin, menimpa orang mukmin. Tapi orang mukmin apa? Sedih, syukur. Bisa dipahami? Nah, itu. Makanya di sini kita kemudian bisa mengkolerasikan makna apa yang dikatakan oleh para ulama itu, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, jaminannya tidak ada ketakutan bagi dirinya, tidak ada galau dan sedih hati. Kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala dikala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan calon anak keturunannya, itu Allah beserta itu pula menurunkan inti daripada kenikmatan yang ada di surga, yaitu hidayah. Ya. Kenapa? Inti semua kenikmatan yang ada di surga itu mengarah pada muara menghilangkan rasa khauf wal hazan. Tidak ada kematian, tidak ada apalagi kemiskinan. Semua mengarah pada al khauf, hilangnya al khauf wal hazan. Nah, inti surga yang diturunkan Allah berupa hidayah ini semuanya muaranya juga menghilangkan al-khauf wal hazan. Sehingga sebenarnya yang memahami hidayah Allah, yang mengikuti hidayah Allah, maka dia tidak akan tertimpa rasa khauf dan hazan pada dirinya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan itu terangkum semua dalam makna sholat, sabar, dan sholat. Makanya semua beban hidup ini itu termasuk orang mukmin akan merasakan bebannya manakala dia belum bisa memahami alias bahasa Al-Quran, belum bisa khusyuk di dalam sholatnya. Makanya di sini dikatakan alladzina wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin, dan sholat itu akan dirasa berat, maka butuh sabar yang pertama. Illa alal khosyiin, maka ketika itu dia mencapai derajat pada sini. Lah sholat nikmat kok gak bersyukur bi. Maka kunci daripada keistiqomahan adalah syukur. Ya. Kita gimana ikhwas kalian ya? Gimana kalau kita ini menumbuhkan dalam hati kita ini rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selama ini masih ada pada tingkatan yang pertama terus. Mensikapi ini pada tingkatan pertama. Mensikapi ini pada tingkatan pertama. Mensikapi ini pada tingkatan pertama. Coba antum bayangkan, antum pikir, kira-kira kapan kita akan mencintai Allah? Karena jiwa ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala akan mencintai sesuatu yang menyenangkan. Akan mencintai sesuatu yang membuat kita bahagia. Kenapa sebagian orang nih main HP kok peneng HP? Kenapa? Bahkan dibilang karena di sininya ini ya telah diberikan menurut dia oleh HP itu kenikmatan totak. Kalau direbut, nah kenapa? Karena dia merasakan itu. Nah kita ini
Kapan kita mencintai Allah? Kalau syariatnya Allah. Kalau apa namanya? Meninggalkan mana cucu? Kalau meninggalkan apa? Larangan Allah. Kalau menghadapi takdir Allah itu sabar yang pertama. Nah, kita akan merasakan begini tuh, pahit terus. Apa yang diberikan Allah pahit terus. Terus timbul rasa cintanya itu kira-kira kapan? Yang kita rasakan pahit terus. Akan susah sekali. Dan kita akan merasakan sholat itu akan berat terus. Padahal waju'ilatis sholah qurratu ain. Maka kita harus tingkatkan terus. Tingkatkan makna sabar kita sehingga sampai pada tingkatan tertinggi. Sehingga kita itu ketika taat kepada Allah kita senang. Meninggalkan maksiat, ya orang yang terbiasa taat kepada Allah, meninggalkan maksiat itu Masya Allah nikmatnya luar biasa sekali. Bisa nggak ngerokok itu nikmatnya luar biasa sekali. Bisa meninggalkan hubungan sama ikhwit, ini nikmat sekali. Kalau mulai sudah tergoda langsung nyari. Tidak usah sembunyi lewat belakang, karena jalur belakang hari ini banyak sekali. Begitu juga di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada teman-teman semua untuk memahami hal ini. Maka subhanallah, dari sini kalau kita bisa merasakan ini, maka kita akan semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sedikit ya, mungkin ada tambahan dari ustadz yang lain untuk mengistirahatkan tenggorokan saya. Barakallahu fikum. Tafadhol. Padahal Ustaz sudah dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah prinsip dan konsep seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadis sudah dijelaskan begitu panjang dan lebar oleh beliau Ustaz Anas Abdullah, dan Masya Allah luar biasa ya, hal-hal yang kita bisa ambil dari penjelasan ayat ini. Namun sedikit faedah dari permenungan ayat ini. Di sini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun, innaha kembali kepada as-salah lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian siapa itu khashi'in? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alias kalau kita ambil kesimpulan umum sebagaimana tadi disimpulkan oleh Ustaz Syafi'i bahwasanya di sini adalah mengandung ungkapan yakin, sehingga dari ayat kedua ayat ini kita bisa simpulkan bahwasanya memintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa sabar dan bisa yakin. As-salah, kalau kita dalami kandungan daripada sholat itu ada banyak sekali, salah satunya adalah yakin, tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan seorang muslim itu tidak bisa jauh daripada sabar dan yakin, karena dan ini apa ya, terkhusus kita semua, karena dengan sabar dan yakin ini adalah senjata kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik atau bisa menjadi sukses. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah kalau nggak salah pernah mengatakan bisa berubah yakin tunal iman, atau di riwayat lain ada yang mengatakan bisa berubah yakin tunal istiqomah. Ya, kemudian di riwayat lain ada yang mengatakan bisa berubah yakin tunal najah. Dengan sabar dan keyakinan
istiqomah bisa didapat, dengan sabar dan keyakinan ya, kepemimpinan itu bisa didapat, dengan sabar dan keyakinan kesuksesan itu bisa dapat. Dan di sini masya Allah yang paling berat adalah bukan sabarnya, namun yakin ya. Makanya ada ungkapan ya, sabar dalam kegagalan itu lebih mudah daripada yakin untuk melangkah menjadi lebih baik atau melangkah untuk maju atau sukses. Itu sih. Masya Allah. Jazakumullahu khairan katsiran, tambahan dari Ustaz Anas ya, yang ujung intinya adalah pondasi keyakinan itu yang harus kita bangun. Karena yo memang kuncinya adalah al-yakin atau al-iman, maka di sini ditegaskan oleh Allah alladzina yadunnun. Dzanna yadunnu itu maknanya itu ada dua ya. Dzanna yadunnu yaitu dzon itu tapi bahasanya memperkirakan sesuatu yang husuluhu akrab min, untuk mendapatkannya itu jauh bisa diharapkan, atau untuk menebaknya jauh lebih tepat daripada tidaknya. Itu don. Kalau syak itu sama-sama, iki abang topo teh yo, iki abang topo teh yo. Kalau don itu 70 donnya, 30-nya yang di luar dia perkiraan. Yakinnya itu 70, 30-nya itu tidak yakinnya. Kalau syak itu 50 yakin, 50 tidak yakin. Itu makna don yang pertama. Tetapi makna don yang kedua yang dipakai Al-Qur'an di sini adalah bimana al-yakin. Maka bahasanya di sini itu adalah alladzina yadhunnuna. Maka kalau kita lihat terjemahan di mana? Di Al-Qur'an itu yaitu orang-orang yang yakin. Ya, bukan yang berprasangka, yang yakin bahwa mereka ini adalah akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketemu dengan Allah itu sesuatu yang paling nikmat. Insya Allah kita memahami ini, kita kalau dapat masalah ya mudah keluar rumah sebentar, lihat langit, di atas langit selesai masalah. Di atas langit ada Allah, dan kita akan bertemu dengan Allah. Setiap apa saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sia-sia. Barakallahu fiik. Dikit gambaran lagi Pak, untuk mempermudah pengalaman. Gampangannya kita kalau ingin sukses itu harus punya sabar dan yakin. Ya, korelasinya secara saya ibaratkan sabar itu bagaikan benteng, karena memang dalam hadis juga dalam sebagian kita katakan bahwa sabar itu adalah tameng, dan sabar itu adalah di dalam peperangan kita kalau hanya sabar saja kalah. Dalam peperangan kita kalau punya yakin juga, yakin tak tanpa sabar juga kalah. Ibaratnya adalah sabar ini adalah tameng dan yakin kita adalah pedang. Di dalam peperangan kalau kita hanya bawa pedang tanpa mempunyai benteng, tanpa mempunyai pertahanan, kita akan mudah kalah. Kemudian di dalam peperangan juga ketika kita hanya punya benteng, nggak punya alat untuk nyerang, kita juga akan kalah. Maka dua-duanya harus ada untuk supaya kita bisa sukses, untuk supaya kita bisa menang. Demikian sih. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Yang lainnya ada? Silakan Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz Anas tadi atas penjelasannya yang masya Allah luar biasa. Ini mengingatkan saya kepada ayat selanjutnya yang jauh di depan, namun kurang lebih bunyinya sama. Maka Allah sampaikan, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat
Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Dan kita itu tugasnya ingat Allah, mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan jangan mengingkari kenikmatan yang Allah berikan. Ini menambah kebahagiaan saya pribadi setelah mengkaji ayat ini, Masya Allah. Jadi untuk hari ini dan seterusnya insya Allah tidak akan ada lagi kesedihan dan kekhawatiran. Takbir. Karena apa? Karena luar biasa, kita itu hambanya Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ya, untuk apa kita sedih? Hanya tugas kita mengingat Allah, bersyukur, kemudian tidak mengguguri nikmatnya. Dan satu lagi, di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, memohon pertolongan. Maka di surat Al-Fatihah juga disebutkan ihdinas siratal mustaqim, dan di situ dijawab langsung dzalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka pertolongan apa yang harus kita minta adalah hidayah untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri nikmatnya. Kemudian hidayah yang sudah kita pegang ini mari kita jaga bersama-sama, dan pokoknya adalah sabar dan sholat. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan memang di ayat tadi itu ada isyarat begini ya, ada isyarat kita bersyukur atau kita bersabar. Kita bersabar itu tetap apa namanya, muaranya itu juga ujungnya di ayat-ayat itu untuk meningkatkan sabar kita itu pada tingkatan tertinggi, yaitu syukur. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya sikap seorang mukmin itu ya syukur terus, baik syukur atas nikmat atau syukur mampu menempati derajat sabar tertinggi, yaitu bisa mensyukuri segala sesuatu. Makanya kalimatnya di sini ya, fadhkuruni adzkurkum, ingat aku. Dan inti sholat semuanya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni, hadiahnya apa? Adzkurkum. Masalahmu apa? Sebut nono aku ngerti. Persoalanmu apa? Sampeyan lho sapa? Sehingga harus saya ingat terus sampeyan iki sapa? Ganti apa kan? Tapi Allah itu lho siapa? Zat maha besarnya Allah itu bagaimana? Kita itu kalau dilihat dari Sidratul Muntaha itu, antum lihat di internet alam semesta itu sebesar apa? Itu enggak ada apa-apanya. Tapi Allah itu adzkurkum. Dengan modal apa? Kamu mau syukur, adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ditutup di ayat itu apa? Innallaha ma'as sabirin. Wong Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihissalam ketika sudah posisi sangat terpepet, di depannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun, dan ini musibah yang paling besar di detik itu. Apa jawab ketika dikatakan oleh kaumnya, innalamudrakun, wah bahaya awak dhewe iki. Ya, pokoknya iki mati awak dhewe iki. Nek ngene. Apa jawab Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi. Saya tidak. No, aku iki mbek Allah. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Barakallahu fiikum. Mulai detik ini kita sepakat, kita bertekad, tidak ada sedih, tidak ada galau, tidak ada takut, insyaallah. Mari kita menikmati dunia ini loh, dunia iman, dunia Islam. Asatid, ustadzat sekalian, Masya Allah, kekayaan itu gak ada artinya sama sekali. Kadang sering saya naik Gunung Kendil itu, Masya Allah, ya saya membayangkan, ya Allah, sedayu lawas sakmene ombone kabeh tekku. Nafsi nafsun hurrun, himmati himmatul mul. Kenapa milik saya? Nah, coba antum bayangkan semua.
ada mobil Avanza, ada mobil Alphard, ada mobil macem-macem. Nah, anggap saja milik saya. Kenapa? Kalau saya mau misalnya pergi ke Jogja, saya mau Avanza yang itu. Sini nak, antar saya ke Jogja besok itu. Nanti tak kasih uang 1 juta, besok rawatkan mobil saya lagi ya. Sudah nggak usah majai, sudah nggak usah nyuci, sudah nggak usah nyiapkan garasi, dirawat sama dia. Bis saya juga dirawat sama orang. Kalau saya butuhkan, saya panggil lagi. Kayak gitu kan, perasaannya kan sama toh. Lah iya, merdeka. Masya Allah, saya kadang melihat taman itu, taman yang baru dibuat di mana? Dalikerta itu. Masya Allah, taman saya. Mereka capek-capek buat, saya tinggal dudui. Masya Allah. Ini milik saya. Perasaan saya juga sama ya. Apa yang kita repotkan ya? Ya Allah, ya Rabb. Hidup apa mudah gini kok diwahi-wahi ini. Bersyukur kepada Allah SWT. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, yang lainnya? Cukup ya. Barakallahu fikum. Kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan apa yang malam hari ini kita pelajari. Kita bisa terhitung dari hamba-hambanya Allah yang selalu bisa bersyukur di berbagai keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.